Satreskrim Polres Klaten mengamankan seorang pria asal Jakarta Utara karena menguras uang di ATM dengan modus ganjal ATM. Satsamapta Polres Murung Raya dan Babin Kamtibmas Desa Juking Pajang membantu evakuasi warga korban banjir Desa Juking Pajang, Kalimantan Tengah. Untuk memperkuat kompetensi kehumasan kepada personel Polres Ternate dan Polresta Tidore, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan supervisi dan e-learning. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, pria asal Kelapa Gading, Jakarta Utara diamankan oleh Satreskrim Polres Klaten karena telah menguras uang di ATM wilayah Klaten dengan modus ganjal ATM. Kapolres Klaten AKBP Warsono mengungkap modus pelaku mengganjal ATM dengan batang kayu korek api sehingga ketika korban kesulitan memasukkan ATM, pelaku menawarkan bantuan. Ketika korban memencet PIN, pelaku memanfaatkan untuk melihat PIN korban. Dan dari hasil pemeriksaan, terang Warsono pelaku mengakui perbuatannya. Bahkan mengakui beraksi di ATM sekitar Candi Prambanan pada April lalu dengan kerugian yang dilaporkan 20 juta rupiah. Ada 14 item barang bukti berhasil diamankan, yakni 2 gergaji, 4 korek api kayu, kartu ATM modifikasi, hingga flash disk. Dan atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Ada petugas pengamanan dari salah satu bank tersebut yang sedang jaga di unit tersebut melihat dan curiga terhadap seorang laki-laki yang berada di bilik ATM. Setelah itu mengecek melalui CCTV bahwa benar seorang laki-laki tersebut memasukkan kartu dalam mesin ATM namun tidak melakukan transaksi. Karena merasa janggal, petugas tersebut keluar kantor dan mengejar pelaku di parkiran salah satu toko dan di samping bank. Kemudian pelaku tersebut dibawa dan diamankan di Polres Klaten dan kita lakukan pemeriksaan dan mengakui perbuatannya pada sekitar bulan April 2024 melakukan kejahatan pencurian dengan modus ganjal ATM. Sementara itu, Bea Cukai bersama dengan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Direktorat Interdiksi Narkotika Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berhasil menggagalkan penyelundupan 11 kg narkoba dari Malaysia. Narkotika ini dibawa oleh seorang warga negara Malaysia berinisial TLH dan telah ditetapkan sebagai tersangka.
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta Gatot Sugeng Wibowo dalam rilisnya bersama Polres Bandara Soekarno-Hatta mengatakan narkoba dibawa pelaku dengan cara dibungkus menggunakan kemasan kopi. Petugas mulanya mencurigai barang yang dibawa pelaku hingga akhirnya koper berisi narkotika tersebut diperiksa oleh petugas Bea Cukai di Terminal 2F. Gatot mengatakan TLH diketahui membawa 2 barang berupa koper dan ransel. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dengan narkotes dan pelaku didapati positif MDMA. Pihak Bea Cukai juga melakukan tes urin terhadap TLH dan hasilnya positif narkoba. Kepada petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta, TLH mengaku dijanjikan imbalan Rp5.000 atau setara dengan 17 juta rupiah. Gatot menyebut barang bukti 11 kg narkoba dan tersangka telah diserah terimakan kepada Polresta Bandara Soekarno-Hatta guna penyelidikan lebih lanjut. Tersangka mengaku pertama kali datang atau kegiatan ini di Indonesia dan dijanjikan upah sebesar ringgit Malaysia yaitu Rp5.000 atau senilai 17 juta rupiah. Dari pemeriksaan alat komunikasi tersangka diketahui tersangka dikendalikan oleh seseorang berinisial P yang diduga berada di Malaysia. Teman-teman, ini pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati atau. Sementara itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta masih memburu 3 DPO lainnya yang terlibat dalam penyelundupan narkoba ini. 3 orang yang terdiri dari warga negara asing dan juga warga negara Indonesia ini diduga membantu TLH menyelundupkan barang haram tersebut. Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, Kombes Pol Roberto Pasaribu mengatakan, narkoba yang dibawa TLH rencananya akan diedarkan di Indonesia. Kami menerbitkan 3 DPO yang termasuk di dalam kelompok tersangka TLH ini atas inisial JN, LN, dan BD. Kami juga berterima kasih kepada Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta dan dari Angkasa Pura dikarenakan kami ketika melakukan proses pengembangan meminta bantuan data perlintasan yang bersangkutan termasuk dengan siapa melintas, dan ini datanya masih kami analisa, belum bisa kami sampaikan dikarenakan perbuatan ini apakah memang hanya baru terjadi sekali, pengembangannya masih sedang dilakukan oleh kami dan teman-teman semua juga masih bekerja di lapangan. Keinformasi berikutnya, Satreskrim Polresta Tangerang bersama Polsek 3 Raksa berhasil mengamankan 2 anak berhadapan dengan hukum yang terlibat aksi pengeroyokan hingga mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Aksi pengeroyokan itu terjadi di Jalan Pesona Helikonia, 3 Raksa, Kabupaten Tangerang. Sobat Presisi, Polresta Tangerang menggelar press conference ungkap kasus pengeroyokan yang melibatkan anak berhadapan dengan hukum dengan korban meninggal dunia yang terjadi di wilayah hukum Polsek 3 Raksa. Press conference dipimpin oleh Kapolresta Tangerang, Kombes Pol Baktiar Joko Mujiono, didampingi oleh Satreskrim Polresta Tangerang, kemudian juga Kapolsek 3 Raksa dan juga Kasih Humas Polresta Tangerang. Untuk ungkap kasus dalam press conference pengeroyokan selengkapnya berikut ini.
Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Sula berhasil mengungkap kasus KDRT di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula yang menyebabkan korban meninggal dunia. Satuan Reserse Kriminal Polres Kepulauan Sula menggelar kegiatan konferensi pers terkait dugaan kasus KDRT yang terjadi di Desa Buya, Kecamatan Mangoli Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula. Berikut liputannya. Kronologi kejadian berawal saat tersangka terlibat adu mulut dengan korban hingga terjadi kekerasan. Kemudian tersangka menampar lalu membekap wajah korban dengan bantal hingga korban tak sadarkan diri. Oleh tersangka, korban yang diduga meninggal dunia kemudian didudukan dan dikaitkan tali di leher korban, sehingga seolah korban gantung diri. Tersangka kemudian menghampiri ibu korban dan menyampaikan bahwa korban gantung diri. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Demikian informasi yang dapat kami sajikan. Nantikan informasi selanjutnya bersama saya Bribtu Dewi. Salam presisi. Polisi mendalami kejadian ekskavator yang terguling dan mengakibatkan satu orang meninggal dunia di Pamekasan, Jawa Timur pada 8 Oktober lalu. Kapolres Pamekasan AKBP Jazuli Dani Iriawan melalui Kasih Humas AKP Sri Sugiyarto membenarkan telah terjadi ekskavator terguling di Desa Sana Tengah, Kecamatan Pasean, Pamekasan yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia adalah operator dari ekskavator tersebut. Mendengar adanya laporan kejadian tersebut, Kapolsek Pasean AKP Safril Selvianto dan anggota disusul oleh anggota Satreskrim dan Satlantas Polres Pamekasan untuk melakukan olah TKP, mengamankan TKP, mencatat keterangan saksi, serta membantu mengevakuasi ekskavator yang terguling. Kurang lebih selama 2 jam jenazah operator dan ekskavator dapat dievakuasi. Jenazah korban dipulangkan ke Madiun dan selanjutnya kejadian ini ditangani oleh Satreskrim Polres Pamekasan dan dilakukan pendalaman untuk menentukan tindakan lanjutannya. Ya, jadi kejadiannya kurang lebih pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Ini ekskavator akan dibawa ke suatu tempat, ya, dinaikkan truk pengangkut. Dan di jalan menanjak ini truk tidak bisa jalan lagi, akhirnya berupaya untuk balik kanan dan juga kesulitan, akhirnya ekskavatornya akan diturunkan. Ternyata ketika menurunkan ekskavator dari truk pengangkut, ini ekskavatornya tergelincir, jatuh ke bawah, memang sedikit ada jalan seperti tebing gitu ya, jadi jatuh dan operator ini meloncat, ternyata malah ketimpa oleh ekskavatornya dia sendiri dan bahkan meninggal dunia. Satsamapta Polres Murung Raya dan Babin Kaptipmas Desa Juking Pajang Polsek Murung membantu evakuasi warga korban banjir. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.